Ya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini ada kesempatan bagi saya untuk Bapak Ibu dan saya bisa jalani pada hari ini. Saya mau ajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15, lalu kemudian ayat 18. Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 15, kemudian ayat 18. Saya bacakan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar karena percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang baru saja kami baca. Kami percaya bahwa kebenaran firman adalah kebenaran yang diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus, dan pengertian terhadapnya hanya diperoleh jika Allah Roh Kudus mengiluminasi pikiran kami, mencerahkan pikiran kami supaya kami memahaminya. Karena itu kami berdoa, biarlah Roh Allah yang suci itu membuka pikiran kami supaya kami mengerti, menjadikan hati kami sebagai tempat yang baik bagi kebenaran firman Allah untuk memimpin hidup kami, mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini adalah satu bagian firman Tuhan yang bagi saya masih berbicara mengenai bagaimana seseorang hidup di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, maka kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam ayat yang ke-10, Yesus bilang, kepada kamu itu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ataupun kepada orang banyak, baik itu pengajaran-pengajaran yang langsung diberikan atau melalui perumpamaan, umumnya berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai kerajaan Allah. Dan ini menjadi sebuah isu penting bahkan di dalam tindakan-tindakan Yesus ketika dia membuat mujizat. Ketika dia bilang, ketika kamu melihat aku melakukan mujizat, mengusir setan, dan seterusnya, ketahuilah kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Maka sekali lagi isu kerajaan Allah adalah sesuatu yang sangat penting. Dan yang kedua, isu yang kedua yang penting adalah apakah Bapak, Ibu, dan saya berbagian di dalamnya atau tidak. Jadi Yesus datang ke dalam dunia pada masa itu untuk menyatakan kerajaan Allah, menegakkan kerajaan Allah di bumi ini, melalui karyanya, melalui kematian, kebangkitannya, lalu kemudian diteruskan kehadiran kerajaan Allah itu melalui umat Allah, termasuk saudara dan saya. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita berbagian di dalamnya atau kita tidak berbagian di dalamnya. Nah, salah satu hal
yang tidak boleh, tidak ada bagi orang yang ada di dalam kerajaan Allah, atau mereka yang menyebutnya sebagai anak-anak Allah, ada di dalam kerajaan Allah, terlibat dalam kerajaan Allah, adalah persoalan mendengar, Bapak Ibu. Persoalan mendengar ini adalah satu persoalan yang sangat penting. Saking pentingnya, maka ini ditekankan sebagai tradisi perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, umat Allah harus memiliki kapasitas atau kemauan untuk mendengar dengan baik. Pengakuan imannya orang Israel, Shema Israel, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu adalah pengakuan iman yang tidak boleh tidak diketahui. Sehingga kemudian dikatakan, ajarkanlah itu kepada anak-anakmu ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, ketika engkau berjalan. Artinya tidak ada waktu yang tidak baik untuk kemudian mengajarkan mengenai Allah yang benar kepada anak-anak Israel. Dan seni yang diajarkan adalah seni untuk mendengar. Saya meloncat ke perjanjian baru. Ketika Yohanes mendapatkan wahyu dari Tuhan Yesus Kristus, dan dia menulis kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu. 7 jemaat itu memang secara hurufiah yang menerima adalah 7 jemaat. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya mesti melihat ini adalah kitab apokaliptik. Angka 7 adalah angka simbolik pada saat yang sama. Angka 7 adalah simbol daripada totalitas. Ya, angka sempurna yang menggambarkan totalitas. Sehingga 7 jemaat di dalam kitab Wahyu mau menggambarkan totalitas umat Allah. Seluruh umat Allah. Perjanjian lama, perjanjian baru. Bahkan bisa dikatakan umat Allah di sepanjang zaman. Maka perintah kepada 7 jemaat atau berita kepada 7 jemaat adalah berita untuk seluruh orang percaya di sepanjang zaman. Dan di dalam surat kepada 7 jemaat selalu diakhiri dengan kalimat ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Maka seni untuk mendengar atau kecenderungan untuk mendengar di dalam tradisi orang Israel maupun di dalam kehidupan gereja adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak boleh tidak diperhatikan. Bagi saya, hidup dalam kerajaan Allah berarti hidup yang punya sebuah kecenderungan untuk mendengarkan kebenaran, siapapun yang membicarakannya. Entah dia lebih tua dari kita, entah dia lebih muda dari kita. Tetapi ketika kita mendengar dia dan dia membicarakan kebenaran, maka kita mesti belajar untuk memberi telinga kita untuk mendengarkannya. Memang ada kecenderungan kadang-kadang waktu Bapak, Ibu, dan saya melihat ya seorang anak kecil, katakanlah demikian, yang lebih muda dari kita. Saya bilang kita berarti ya termasuk saya gitu. Ya kita bisa punya kecenderungan untuk mengabaikannya. Nah, saya punya anak masih kecil sekali. Satu kali saya pergi dengan dia, istri saya pelayaran, saya pergi melayani di Pondok Indah, jadi saya bawa dia. Lalu dia di sebelah saya, kami dua pergi agak sedikit mepet sehingga saya ngebut. Waktu saya ngebut, anak yang usia kira-kira waktu itu 3-4 tahun, dia bilang sama saya, Papa bisa nggak pelan-pelan sedikit? Lalu saya bilang, nah, Papa mau pelayanan. Lalu kemudian dia ucapkan sebuah kalimat yang agak sedikit mengejutkan. Dia bilang, Papa mau pelayanan, tapi kalau ngebut, lalu kalau kita mati, emangnya masih bisa pelayanan? Saya agak sedikit terkejut karena saya sementara berusaha untuk malah pergi pelayanan semaksimal mungkin, dan itu benar-benar ngebut, dan dia bilang, kalau mau melayani mati, emangnya masih bisa pelayanan, Pak? Ya, saya berusaha untuk kemudian mengurangi kecepatan, coba jalan sebagaimana seharusnya lah. Gitu. Lalu sementara jalan baik, dia bilang begini, nah Papa kalau begini, nanti kita bisa sampai di Pondok Indah, hidup, dan Papa bisa melayani. Jadi saya pikir ya kadang-kadang ya kita pikir anak kecil tahu apa. Kalau terlambat kan bikin malu, hamba Tuhan masa datang khotbah terlambat dan seterusnya gitu. Tapi ya saya kira Tuhan bisa bicara melalui seorang anak kecil, Tuhan bisa bicara melalui siapa saja. Kalau di dalam kita perhatikan Petrus misalnya, Tuhan berbicara kepada Petrus setelah Tuhan Yesus berfirman, Tuhan bicara pakai yang namanya ayam. Kepada Yunus Tuhan berbicara pakai ikan gitu ya. Kalau Tuhan bisa pakai ikan, Tuhan bisa pakai ayam, kenapa Tuhan tidak bisa pakai gambar dan rupa Allah yang terkecil? Atau mungkin yang kita anggap tidak penting. Tetapi ini bicara mengenai sikap hati kita. Mendengar adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga Roma 10, 14 dan 17. Roma 10 ayat 14, 17 di situ dikaitkan. Mendengar firman dikaitkan dengan iman dan keselamatan. Di dalam Lukas pasal yang kedua, pertumbuhan iman Bapak, Ibu, dan saya setelah diselamatkan itu dikaitkan dengan pendengaran. Yesus Kristus pergi ke bait Allah pada usia 12 tahun.
duduk di kaki imam-imam. Bapak Ibu, istilah duduk yang dipilih oleh Lukas di dalam Lukas pasal yang kedua, itu adalah istilah duduk yang biasa dipakai untuk murid-murid Yahudi duduk di kaki para rabi untuk belajar. Jadi kadang-kadang kita berpikir Yesus duduk di Bait Allah mengajukan pertanyaan-pertanyaan adalah mengajukan pertanyaan untuk membongkar kebodohan pemimpin agama Yahudi. Saya kira tidak begitu. Terlalu naif kalau Bapak Ibu dan saya menafsirkan sedemikian. Pada usia 12 tahun Yesus masih memberi dirinya untuk belajar. Ketika Allah menjadi manusia, dia menjadi manusia yang belajar dan dia memberi telinga untuk mendengar. Gestur yang dipilih oleh Lukas adalah gestur seorang murid yang belajar di kaki gurunya pada masa itu. Sehingga kalau Yesus memberi telinga untuk belajar pada masa itu, maka ya, istilah pertumbuhan yang digunakan oleh Yohanes gitu. Oleh Lukas pada masa itu masih dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai pertumbuhan. Jadi kita selamat berkaitan dengan pendengaran terhadap kebenaran, kita bertumbuh berkaitan dengan pendengaran. Ketika Bapak Ibu dan saya bicara mengenai berbuah nanti di bagian akhir atau di sesi ketiga, ketika bicara mengenai buah sekalipun Bapak Ibu dan saya tidak bisa melepaskan dengan kebenaran firman Allah. Maka itu adalah sebuah tradisi penting yang Bapak Ibu dan saya perlu perhatikan. Oleh karena itu Yesus ulangi nanti pasal 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberi perintah mengenai signifikansi mendengar atau memperingatkan mengenai signifikansi pendengaran. Dan Tuhan Yesus waktu berbicara mendengar bukan hanya sekedar mendengar dengan telinga, tetapi Tuhan Yesus menuntut apa yang menjadi tema kita hari ini, itu pendengaran yang otentik. Usaha supaya kita ketika kita mendengar, kita benar-benar mendengar. Karena kalau kita lihat semua orang yang punya telinga, ketika orang ngomong dia dengar, tetapi tidak selalu dia memberi perhatian dan apa yang dia dengar itu kemudian mengubah hidupnya. Nah, yang Yesus bicarakan mengenai memberi telinga untuk mendengar adalah pendengaran yang otentik. Kita mendengar sedemikian sehingga pendengaran itu menghasilkan pemahaman di dalam pikiran dan kemudian apa yang kita dengar setelah kita mengerti itu mengubah hati kita dan kemudian mengubah hidup kita dan pada akhirnya menghasilkan buah. Maka saya percaya yang namanya pendengaran yang otentik melibatkan paling tidak 3 hal ini. Pertama, proses mendengar dengan telinga kita secara lahiriah. Ya, telinga kita siapkan kira-kira supaya kita bisa mendengar dengan baik. Tetapi pendengaran yang otentik juga melibatkan proses atau usaha untuk memahami. Saya berapa kali habis khotbah itu kemudian ya kami punya pendeta senior pendeta Stephen Tong, kadang-kadang waktu kami khotbah di masterclass itu selalu ada aja masukan. Saya ada 2 atau 3 kali habis khotbah itu kemudian Pak Tong selalu bilang, Tama, kadang-kadang kamu khotbah itu terlalu cepat, kasihan orang yang mendengar gitu ya. Mereka sudah berjuang untuk mendengar dan kecepatan kamu itu membuat orang yang berjuang untuk mendengar pun sulit untuk dengar gitu ya. Jadi sedikit lebih lambat. Saya berapa kali dapat teguran yang sedemikian lah gitu. Kenapa? Karena memang ada orang-orang yang memang berjuang untuk mendengar dan yang menjadi masalah bagi mereka adalah kami yang terlalu cepat misalnya. Sehingga kemudian harus berusaha, dia pakai istilah inkarnasi. Tetapi apapun yang terjadi pada kita ketika kita mendengar Bapak Ibu dan saya harus betul-betul memperjuangkan apa yang disebut sebagai pemahaman. Untuk apa ada di dalam gereja atau di dalam ibadah kalau kita hanya sekedar mendengar tetapi proses mendengar itu tidak sampai pada pemahaman. Dan kemudian nanti kalau Bapak Ibu dan saya lihat Tuhan Yesus mengaitkannya dengan buah, maka pendengaran yang otentik biasanya akan mencapai titik yang disebut sebagai ketaatan terhadap kebenaran yang kita dengar dan kita pahami. Maka mari kita lihat apa itu pendengaran yang otentik dengan belajar dari yang Tuhan Yesus berikan, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Bapak Ibu, saya mulai dengan tanah yang pertama atau jenis tanah yang pertama. Tuhan Yesus bilang ketika benih itu disebarkan, benih itu jatuh di pinggir jalan sehingga tidak bisa bertumbuh, sebaliknya burung datang dan mengambil, memakan benih itu. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan jalan itu seperti kalau kita biasa lihat sawah, itu bukan ya, ini bukan bicara mengenai jalan umum, tetapi itu semacam jalur yang memang biasa dilewati oleh petani atau orang-orang yang lewat di kebun itu. Kalau kita lihat sawah hari ini, maka itu semacam bukan sawah tempat menanamnya, tetapi semacam pematang yang selalu dilewati dan diinjak oleh orang itu, sehingga keras tanah itu. Jadi ada di sekitar ladang itu, dan ketika sang penabur itu membuang benihnya atau menaburkan benihnya, ada kemungkinan jatuh di tanah yang selalu diinjak itu, sehingga tidak ada kemungkinan bagi
benih itu untuk menghasilkan pertumbuhan. Nah, yang sementara dibicarakan oleh Tuhan Yesus sekarang adalah cara mendengar yang menyebabkan orang dengar firman, tetapi tidak mungkin bisa memahaminya. Tidak mungkin bisa mendapatkan, saya pakai istilah, berkat dari kebenaran firman, meskipun dia ada dan dia dengar. Nah, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini? Saya kutip seorang penafsir, dia bilang mendengar dengan spirit of indifference. Dengar, tetapi tidak peduli. Dengar, tetapi menganggap sepi. Dengar, tetapi sengaja tidak mendengar pada saat yang sama. Jadi kita dengar kebenaran itu, tetapi kita menganggap sepi, kita sengaja tidak mau mendengar, sengaja tidak mau memperhatikan, dan kita bersikap tidak peduli terhadap kebenaran, meskipun kita ada di situ. Cara yang seperti ini hanya akan memberi kesempatan kepada iblis untuk merampas kebenaran itu, dan pada akhirnya Bapak, Ibu, dan saya yang duduk dan mendengar itu tidak mendapatkan apa-apa. Bapak, Ibu, sebelum saya masuk, saya mau kasih satu contoh sederhana. Orang ada tetapi tidak mendengar. Saya masih ingat kira-kira 2000, entah 2011 atau 2010, saya kira itu pertama kali baru lulus dari STT, kemudian saya diminta untuk diundang untuk melayani di satu tempat, kemudian pimpin semacam seminar. Waktu saya ada di gereja, kemudian melayani, saya ingat ya, saya di depan, di atas mimbar, sementara presentasi, lalu kemudian ada satu orang bapak duduk paling depan. Duduk paling depan di kursi dan menarik gitu, duduk paling depan dan kedua kakinya itu diangkat di atas tempat dia duduk. Jadi kayak orang semedi gitu. Sambil zaman itu orang masih pakai BlackBerry. Pipetnya kan bunyi tuh. Jadi dia sambil enggak satu kali pun matanya lihat ke dia, ke saya. Sementara kan kalau kita kena distraksi gitu, kita yang khotbah seringkali kemudian kita punya mata sering ke sana. Dan saya perhatikan setiap kali saya lihat ke beliau enggak pernah lihat ke saya. Dan terus itu apa gitu. Jadi asik ngetik ya. Saya coba positif saja gitu. Mungkin lagi catat khotbah. Saya lanjutkan terus, tapi saya betul-betul mengalami distraksi ya. Lalu kemudian saya setelah sampaikan materi, masuk kepada tanya jawab. Yang moderator bilang ada pertanyaan menarik. Orang pertama yang mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan adalah Bapak yang paling depan ini. Saya waktu dia angkat tangan, saya pikir, oh puji Tuhan, ternyata mungkin tadi mencatat dan menyimak meskipun dia tidak lihat sama sekali. Tahu-tahu waktu beliau tanya, pertanyaan yang beliau sampaikan sama sekali nggak berkaitan dengan materi. Nggak ada sama kaitan, sedikit pun tidak. Saya agak sedikit terkejut, saya pikir, wah ya sudahlah. Dan saya jawab. Setelah saya jawab, moderator belum itu langsung beliau bilang begini, Pak, saya mau tanya ya, kok bisa saya heran ya, semua hamba Tuhan yang datang ke sini, saya tanya jawabannya sama. Saya bingung. Akhirnya saya bilang, Pak, apakah pertanyaan yang Bapak ajukan sama? Kalau Bapak mengajukan pertanyaan yang sama, jangan mengharapkan jawaban berbeda. Pertama, karena Alkitab yang dipegang oleh semua hamba Tuhan harusnya sama. Berasal dari Tuhan yang sama. Kalau Alkitabnya sama, Tuhannya sama, justru ekspektasinya adalah jawaban yang sama. Bukan jawaban yang berbeda-beda. Meskipun kami melihat dari perspektif berbeda, inti daripada jawaban itu sama. Lalu kemudian keluarlah sumber masalah. Iya, tapi seharusnya kan begini. Dan Bapak Ibu, bukan hanya di luar konteks seminar itu, tetapi di luar konteks dari apa yang saya sebut sebagai kebenaran. Menuntut kebenaran firman Allah yang dikhotbahkan itu disesuaikan kepada isi pikiran yang ada di dalam pikirannya. Itu sebabnya ketika firman Tuhan disampaikan, ada semacam ketidakpedulian karena yang diharapkan adalah pengkhotbah atau firman Tuhan disesuaikan kepada apa yang ada di dalam kerangka pikir, bukan menyesuaikan pemikiran kepada kebenaran yang didengarkan. Dalam konteks ini sulit bagi manusia untuk mendapatkan kebenaran, bahkan saya sebut sebagai berkat spiritual di balik pemberitaan kebenaran firman Allah. Saya sekali lagi mengutip seorang penafsir, William Hendrickson. Dia bilang ada beberapa penyebab, saudara, dan saya sulit sekali untuk kemudian mendengar secara otentik. Apa yang menyebabkan atau sebaliknya, apa yang membuat kita itu pada akhirnya cenderung mendengar dengan spirit of indifference, dengan ketidakpedulian. Dia bilang yang pertama adalah dosa. Firman Allah itu suci. Ketika firman Allah yang suci diberitakan, seringkali firman Allah yang suci itu mengoreksi dosa, yang bahkan dosa yang kita cintai, dan itu tersembunyi di dalam hati kita. Sehingga kita tidak nyaman untuk mendengarnya. Pada akhirnya kita bisa mengambil sikap tidak peduli terhadap kebenaran.
Saya kasih satu contoh dari Kisah Para Rasul pasal 24. Bapak Ibu bisa lihat Kisah Rasul pasal 24 ayat 25 misalnya. Di situ Paulus dipanggil oleh Felix berkali-kali. Dan berkali-kali pula Paulus berkhotbah kepada Felix. Felix sepertinya diyakinkan oleh Paulus. Paulus bukan hanya mengenal kebenaran, tapi dia seorang pengkhotbah yang baik. Dia mengkhotbahkan kebenaran dengan sangat baik. Tetapi ayat 25 mengatakan ketika Paulus berbicara mengenai kebenaran dan tentang dosa, Felix berkata, cukup dulu Paulus, nanti baru saya panggil kamu lagi untuk dengar. Dia suka dengar kebenaran, tetapi begitu kebenaran itu menyentuh salah satu aspek yang dia sembunyikan di dalam hati atau yang menjadi dimensi yang dihidupi oleh orang Yahudi, orang Romawi pada masa itu, yaitu dosa yang bertentangan dengan kebenaran yang disampaikan oleh Paulus, koreksi terhadap dosa, membuat Felix kemudian bilang, Paulus berhenti sudah, nanti saya panggil lagi kamu. Tentu saja dia berharap dia bisa mendengar dimensi lain daripada kebenaran dan bukan koreksi terhadap dosa. Atau Bapak, Ibu, dan saya bisa ingat Tuhan Yesus berkali-kali mengkritisi orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dan pada akhirnya sebelum masuk ke Yerusalem ada nubuat ini oleh Tuhan Yesus. Aku akan pergi ke Yerusalem. Ini pertama. Yang kedua, sampai di Yerusalem aku akan ditangkap oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Tuhan Yesus secara spesifik bilang pemimpin agama Yahudi yang akan menangkap. Lalu Tuhan Yesus bilang, aku akan diadili oleh mereka dan dijatuhi hukuman mati. Bahkan Tuhan Yesus ngomong cara matinya, mati dengan cara disalib. Namun aku bangkit pada hari yang ketiga. Jadi masuk ke Yerusalem, ditangkap pemimpin Yahudi, diadili dan dijatuhi hukuman mati, dan kemudian mati dengan cara disalib, cara matinya dikasih tahu, lalu pada akhirnya akan bangkit. Anehnya, orang-orang ini kan tahu bahwa Musa bilang kalau ada nabi bernubuat nggak jadi, itu nabi palsu. Kalau ada nabi bernubuat jadi, itu nabi asli. Nah, ketika Tuhan Yesus bernubuat, begitu mereka tahu, sehingga harusnya mereka tuh tahan tangannya, nggak usah tangkap Tuhan Yesus lah. Kalau saya jadi mereka pada masa itu, jangan ditangkap, biarkan saja. Tuhan Yesus masuk Yerusalem, keluar dengan selamat, dan kemudian saya akan bilang, lah dia nabi palsu kalau begitu. Tetapi mereka tuh nggak bisa tahan tangan mereka. Yesus masuk ke Yerusalem, mereka menangkap. Mereka mengadili Yesus dan menjatuhi hukuman mati. Artinya mereka sendiri tidak bisa menahan tangan mereka untuk tidak menggenapi nubuat Yesus. Sehingga sambil membenci Yesus, menangkap Yesus, mereka menggenapi nubuat Tuhan Yesus sambil takut kepada Yesus. Akhirnya setelah sudah genapi semua, tinggal satu yang belum terjadi setelah Yesus mati, yaitu bangkit. Maka mereka datang kepada Pilatus dan mereka bilang, si penyesat itu atau nabi palsu itu bilang bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, jadi kasih penjaga. Maka Pilatus kirim penjaga, dan Bapak, Ibu, dan saya tahu sebenarnya kalau kita mau jujur, ya saksi pertama kebangkitan Yesus ya para tentara itu. Tentara-tentara itu tahu Yesus bangkit, mereka lari, mereka datang dan kemudian menceritakan itu pada pemimpin-pemimpin agama. Apakah pemimpin-pemimpin agama mau menerima kesaksian yang diberikan oleh para tentara? Bapak, Ibu, dan saya tahu tidak. Bahkan mereka menciptakan sebuah cerita bohong yang lain. Cerita bahwa Yesus Kristus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri. Apa yang membuat mereka sulit menerima kebenaran ini? Bahwa nanti Kisah Para Rasul pasal 6 dicatat pertobatan mereka, itu satu hal. Tetapi hal lain yang Bapak, Ibu, dan saya perlu lihat di sini adalah mereka tidak bisa menerima kebenaran itu. Kenapa? Karena mereka itu begitu benci terhadap Yesus Kristus. Jadi aspek pertama adalah dosa yang membuat saudara dan saya itu terus-menerus itu seperti bertentangan dengan kebenaran, maka kita benci itu, kebenaran itu. Maka aspek kedua saya kira yang bisa menghalangi kita untuk memiliki pendengaran yang otentik adalah kebencian kepada sang pemberita firman itu. Ketika Bapak, Ibu, dan saya benci dan marah seperti pemimpin agama Yahudi benci dan marah kepada Yesus Kristus, mereka akan mencari alasan untuk kemudian menolak kebenaran. Mereka tidak mencari alasan untuk mendengar. Selalu ada alasan untuk tidak mendengar. Bapak, Ibu, kalau Bapak, Ibu, dan saya sudah benci atau katakanlah tidak respect terhadap seseorang, ya sulit bagi kita untuk memberi telinga kita untuk mendengar dia. Apa yang baik yang dia sampaikan bisa terasa begitu menjengkelkan bagi kita. Tetapi ketika kita mengasihi, mencintai seseorang, bahkan hal-hal yang tidak berharga yang dia bicarakan itu kita coba beri telinga, beri perhatian kepada dia. Kita mesti sedikit berhati-hati dengan hati kita. Ketika Bapak, Ibu, dan saya kemudian duduk dan mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya kira ini bisa dikaitkan dengan Tuhan bilang, kalau kamu pergi dan beribadah, lalu sekiranya kamu diingatkan kepada permasalahan tertentu antara kamu dengan saudaramu, pergi dan selesaikan masalah itu.
Bapak Ibu, ini adalah sebuah peringatan yang sangat penting. Spirit of indifference bisa muncul ketika kita mendengar firman yang mengoreksi dosa kita. Spirit of indifference itu bisa terjadi ketika kita mendengar firman yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak begitu kita sukai. Kita perlu jaga hati kita supaya yang kita cintai adalah kebenaran, dan ketika Bapak Ibu dan saya mencintai kebenaran, seharusnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan siapa yang berbicara selama dia menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, yang bisa menghasilkan spirit of indifference justru adalah semacam tradisi berpikir kita, tradisi yang kita hidupi. Mungkin sejak kecil kita sudah menghidupi tradisi tertentu, kita sudah memegang prinsip-prinsip tertentu, dan ketika firman Allah mengoreksi itu, karena itu sudah dipegang selama bertahun-tahun di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sulit bagi kita untuk melepas. Saya kira semua kita besar di dalam tradisi tertentu. Semua kita besar di dalam cara pikir tertentu, di dalam keluarga kita, di dalam kebudayaan kita. Saya tidak bilang bahwa kebudayaan itu sepenuhnya jahat. Saya tidak bilang bahwa kebudayaan itu sepenuhnya berdosa, karena Allah memang memberi perintah kepada kita untuk mengembangkan kebudayaan. Tetapi ada tradisi tertentu yang tentu saja bisa juga bertentangan dengan kebenaran firman, dan Bapak Ibu dan saya tidak bisa pertahankan itu. Bapak Ibu dan saya harus menyesuaikannya, mendengarkan kebenaran, dan kemudian menyesuaikan diri kita dengan kebenaran yang berbicara kepada kita. Tetapi inilah tanah yang pertama, Bapak Ibu. Tanah yang keras, hati yang keras. Oleh karena Bapak Ibu dan saya cenderung mempertahankan dosa, cenderung mempertahankan kebencian kita, cenderung mempertahankan tradisi, ideologi, cara pikir yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Ini akan membuat iblis hadir dan kemudian memanfaatkan itu. Maka di situ dikatakan bahwa cara mendengar seperti ini itu tidak memungkinkan Bapak, Ibu, dan saya untuk memperoleh apa yang disebut sebagai kehidupan, apalagi berbuah. Itu sesuatu yang mustahil. Ini bukan cara mendengar orang Kristen. Maka Bapak, Ibu, dan saya perlu sedikit berhati-hati dengan cara mendengar yang pertama. Ini bukan pendengaran otentik. Sebaliknya, pendengaran yang, kalau saya pakai prinsip sebaliknya, pendengaran yang otentik selalu disertai oleh kepedulian terhadap kebenaran. Kita peduli kepada kebenaran, bukan yang lain. Meskipun kebenaran itu mungkin akan memisahkan kita dari yang lain. Aku datang bukan untuk membawa damai. Jangan kira aku datang untuk membawa damai. Aku datang untuk membawa pedang. Saudara, ini kemudian berbicara mengenai kebenaran. Kristus sebagai kebenaran bisa memisahkan kita dari yang lain. Maka mau tidak mau, di dalam konteks apapun, kebenaran adalah fokus Bapak, Ibu, dan saya. Kebenaran adalah kepedulian utama saudara dan saya. Ini adalah hal yang pertama terkait dengan pendengaran yang otentik dan yang tidak otentik. Tuhan Yesus pakai yang tidak otentik sebagai contoh bagi saudara dan saya. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Bapak Ibu, ini bukan batu-batu seperti ada batu-batu kecil lalu ada di sana, benih itu jatuh di sana, bukan. Tetapi oleh karena pada masa itu orang petani belum memiliki teknologi cukup canggih untuk mengelola tanahnya, maka ketika mereka menemukan batu besar di dalam di atas kebun mereka itu tidak bisa cabut dan keluarkan batu itu. Salah satu caranya adalah ya sudah ditutup saja dengan tanah, lalu ketika benih ditaburkan, itu ada kemungkinan sejumlah benih jatuh di atas tanah yang di bawahnya ada batu itu. Nah, karena ada lapisan tanah sampai ukuran tertentu, ada kemungkinan benih itu bertumbuh. Tetapi karena di bawahnya batu, maka setelah bertumbuh sebentar, kemudian pada akhirnya benih itu meskipun kelihatan hidup, kelihatan menjanjikan, tapi pada akhirnya dia mati. Nah, Bapak Ibu, jenis tanah yang kedua berbicara mengenai cara mendengar yang lain yang kelihatannya menjanjikan, tetapi sebenarnya tidak akan menghasilkan buah. Seorang penulis pakai kalimat ini adalah pendengaran yang bersifat impulsif. Jadi kita mendengar, lalu memberi respons yang sifatnya emosional. Semata-mata melibatkan apa yang disebut sebagai emosi. Jadi dia mendengar, memperhatikan, lalu setelah dia memperhatikan, dia memberi respons, dan biasanya hamba Tuhan suka ini. Habis dengar firman Tuhan, kemudian dia akan datang, dia salaman, Pak, terima kasih ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang tadi. Atau kemudian waktu firman Tuhan itu sukacita, kita tertawa. Tentu saja kita tertawa karena kita mengerti. Pada saat firman Tuhan itu dengan keras menegur dosa, dia tidak menolak, dia bisa menangis. Ketika firman Tuhan menuntut kita untuk mengambil keputusan, kita mengambil keputusan-keputusan penting. Tetapi ini adalah sebuah respon emosional yang dangkal.
Maka penulis tadi menggunakan istilah respons yang bersifat impulsif. Jadi ini satu level di atas yang pertama. Kalau yang pertama tadi nggak peduli sama sekali, sehingga nggak mengerti, nggak dapat apa-apa. Yang kedua ini ya dia bisa bilang dia merasa diberkati oleh firman. Karena dia mendengar, dia kemudian memberikan perhatian, bahkan dia mencoba untuk memberi respon, tetapi respon ini bersifat emosional. Maka Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa ya pada akhirnya Tuhan Yesus itu di dalam perumpamaan itu memberi kesan bahwa pendengaran yang sejati itu akan diuji oleh waktu. Akan ada masa di mana pendengaran yang baik dan respon yang baik itu diuji. Dan salah satu alat uji yang diberikan itu waktu. Bapak Ibu, saya kasih satu contoh sederhana saja. Kita bisa dengar firman Tuhan, lalu kemudian kita kita merasa sangat diberkati. Wah, waktu berkhotbah dengan baik, ya kita bisa tertawa dan seterusnya. Kita merasa itu baik, gitu. Kita rasa itu sesuatu yang benar. Lalu kalau gereja itu 3 lantai, Bapak Ibu keluar dari ruang ibadah, turun dari lift, ketemu orang yang ibadah kedua masuk, kemudian ngobrol sebentar, bagaimana ibadah hari ini? Oh, bagus, firman Tuhannya bagus. Coba Bapak Ibu dengar pertanyaan dia, tadi pendeta ngomong apa ya? Baru kadang-kadang ada masa di mana kita bisa jelaskan, tapi ada masa di mana Bapak Ibu dan saya kok begitu pertanyaan itu sepertinya pertanyaan yang menyadarkan kita bahwa kita bersuka cita atau kita sedih, tetapi kok sebenarnya apa sih sebenarnya yang dibicarakan oleh orang itu? Baru kita ngeh bahwa kita nggak begitu menangkap apa yang dia sampaikan. Oh iya ya, dia ngomong apa sih sebenarnya? Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah punya pengalaman itu atau enggak. Tetapi waktu biasanya menguji respon Bapak Ibu dan saya. Kita bisa ambil keputusan dan memang setiap kali dengar firman seharusnya Bapak Ibu dan saya kan mendengar lalu mengambil keputusan. Tidak boleh kita mendengar firman tanpa mengambil keputusan. Tetapi seberapa lama Bapak Ibu dan saya mempertahankan keputusan-keputusan baik sebagai respon kita terhadap kebenaran firman Allah ini? Ini bicara mengenai komitmen kita. Bapak Ibu, kemudian Tuhan Yesus juga bilang mengenai penderitaan. Jadi setiap kali kita mendengar firman, mendengar, memahami, mengambil keputusan, ujiannya paling tidak 2. Waktu yang panjang setelah kita mengambil keputusan. Dan yang kedua, penderitaan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bersama-sama ada di Babel. Dan mereka tahu kebenaran firman. Aniaya menguji pendengaran mereka. Aniaya menguji pengertian mereka. Aniaya menguji komitmen mereka terhadap kebenaran. Bapak Ibu, kita adalah umat Allah yang bisa jatuh bangun. Tetapi saya kira salah satu ciri daripada umat Allah adalah mereka setia sampai akhir. Respons yang Bapak Ibu dan saya berikan kepada kebenaran firman Allah yang kita pahami itu adalah respons yang harus saya katakan respons yang terus-menerus. Karena Allah akan mengizinkan waktu untuk menguji respon kita. Allah juga bisa mengizinkan apa yang disebut sebagai aniaya, penderitaan untuk menguji respons kita terhadap kebenaran. Apakah ini respons yang sejati atau respons yang sebenarnya sifatnya impulsif? Maka kita bisa lihat di sini bahwa pada aspek yang kedua, Yesus tidak hanya mengaitkan pendengaran dengan pengertian, tetapi Yesus mengaitkan kebenaran dengan komitmen terhadap kebenaran itu. Respon kita terhadap kebenaran itu, apakah ini respon yang tahan lama? Tahan sampai kepada masa di mana Allah datang kembali dan kemudian dia bilang, apakah aku mendapati iman di bumi? Iman itu kan bukan hanya sekedar bicara mengenai keyakinan. Iman berbicara mengenai apa yang kita yakini, apakah kita mengerti apa yang kita yakini itu. Dan iman juga berbicara mengenai apakah kita tetap menghidupi apa yang kita yakini. Dan inilah yang sementara dibicarakan oleh Tuhan Yesus di dalam dimensi yang kedua. Pendengaran otentik bukan hanya bicara mengenai pengertian, tetapi komitmen terhadap apa yang kita mengerti. Saya kira ini adalah tantangan kita semua, tetapi terutama mereka yang memang, ya kalau saya tidak percaya itu, tetapi di dalam dunia ini kan ada kecenderungan orang Kristen membagi kehidupan yang sakral dan sekuler. Satu kali saya khotbah, lalu kemudian ada seorang jemaat datang, kami ngobrol, lalu dia bilang, Tam, firman Tuhan tadi itu sulit. Mungkin kamu gampang karena setiap minggu pekerjaan kamu adalah mengkhotbahkan firman yang sedemikian. Tetapi kamu tahu nggak, Tam, setelah keluar dari gereja, saya kembali ke tempat kerja saya. Berjuang untuk menerapkan firman Tuhan itu kayak masuk ke dalam lumpur. Banyak hal yang bisa hilang. Seluruh perjuangan kami sejak masa muda, kalau kami terapkan apa yang kamu ngomong tadi, itu resikonya sangat besar. Saya kira ya
perjuangan Bapak Ibu di bidang yang orang anggap sebagai sekuler, tapi pada saat yang sama Tuhan bilang itu sakral. Artinya kita di bidang yang paling dianggap paling gelap, paling sulit sekalipun seperti politik, kehidupan sosial di masyarakat kita, kehidupan berbangsa kita. Waktu kita keluar dari gereja, kebenaran firman Allah yang kita dengar dalam persekutuan yang seperti ini, di dalam gereja kita masing-masing, itu kan apa ya, setelah kita dapat, harusnya komitmen itu bukan hanya dipelihara di dalam rumah dan di dalam gereja, tetapi kita harus bawa itu keluar. Dan justru tantangan yang paling sulit adalah di ruang di mana kita berjumpa dengan orang yang tidak percaya, bukan? Tetapi Tuhan Yesus bilang pendengar yang otentik adalah pendengar yang terus mengingat prinsip itu dan menghidupinya bahkan di dalam situasi yang paling sulit. Sehingga saya kira Bapak Ibu perlu memperhatikan setiap kali Bapak Ibu dan saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus memberi respon, dan pada akhirnya Bapak Ibu dan saya harus terus ingat bukan firman-Nya saja. Kadang-kadang kita fokus kepada firman-Nya, tapi Bapak Ibu perlu fokus kepada keputusan-keputusan yang Bapak Ibu dan saya ambil. Kita ambil keputusan apa? Seiring berjalannya waktu, apakah keputusan itu masih dijalankan atau tidak? Bukankah salah satu hal tersulit di dalam kehidupan ini adalah setia? Dan ini yang berkaitan dengan pendengaran yang kedua, atau model pendengaran yang kedua. Jadi Tuhan menuntut komitmen kepada kebenaran itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ada satu gambaran diberikan oleh Tuhan Yesus. Benih itu bertumbuh, tetapi bertumbuh di tengah-tengah apa yang disebut sebagai semak belukar. Ketika bertumbuh di tengah-tengah semak belukar itu, dia mulai bertumbuh, tapi kemudian dia dihimpit. Dan Tuhan Yesus sendiri yang memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud adalah orang yang mendengar firman, menerimanya dengan sukacita, tetapi kemudian dia dihimpit oleh kekhawatiran terhadap dunia ini. Ini bukan hanya berbicara mengenai komitmen. Tadi kita seperti diajak untuk berpihak kepada kebenaran setelah kita dengar. Tetapi kali ini, Tuhan Yesus berbicara mengenai lebih daripada itu, bukan hanya sekedar komitmen, tetapi kita harus mengarahkan hati dan cinta kita kepada kebenaran yang kita dengar, sehingga kita seolah-olah nggak boleh dipisahkan dari itu. Saya kutip seorang penulis, E.W. Tozer, dia bilang begini, kita ada di dalam satu masa di mana orang Kristen itu berpikir bahwa dia bisa memeluk dunia ini dengan tangan kiri sambil memeluk firman Allah dengan tangan kanan. Jadi dia mencoba untuk mencintai dua-duanya dan berpegang kuat-kuat pada dua-duanya. Dia kemudian mengatakan bahwa orang seperti ini berpikir bahwa tidak akan ada waktu di mana Allah menuntut saudara dan saya memilih salah satu di antara duanya. Tetapi ketika Allah tuntut kita untuk pilih salah satu di antara dua ini, maka kadang-kadang kita seringkali cenderung melepaskan kebenaran firman Allah dan terus memeluk dunia ini. Ada bahaya ketika kita mencoba untuk terus peluk dunia dengan tangan kiri dan mau peluk firman Allah dengan tangan kanan. Bahaya ini ada di mana sebenarnya? Karena Tuhan Yesus bilang bahwa ada pada posisi ini. Tuhan Yesus bilang bahwa barang siapa mengasihi aku, dia harus mengasihi aku lebih dari segalanya. Kita boleh ada di dalam dunia, mengasihi berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tetapi kasih terhadap berkat-berkat tidak boleh melampaui kasih kita kepada Tuhan. Dan kelihatannya yang sementara dibicarakan ini seperti hati yang ketika mendengar firman, mengerti, ingin mempertahankan firman Allah, tetapi ini sudah bukan hanya bicara mengenai emosi, tetapi ya memang pada akhirnya kita hanya sekedar mendengar, mengerti, tetapi tidak ada cinta kepada kebenaran itu. Sehingga atau tidak ada iman kepada kebenaran itu. Sehingga ketika Bapak Ibu dan saya dituntut untuk harus membayar harga, pada akhirnya kita dikuasai bukan oleh firman, tetapi kita dikuasai oleh apa yang disebut sebagai kekhawatiran. Kita bisa kita bisa mengerti firman, menerima firman, ingin berkomitmen kepada kebenaran firman Allah. Tetapi pada saat yang sama, yang kurang adalah Bapak Ibu dan saya tidak mempercayai, mencintai dan mempercayai Allah bahwa dia sanggup untuk menggenapi firman-Nya, dia sanggup untuk memelihara Bapak Ibu dan saya ketika Bapak Ibu dan saya menggenapi firman itu. Maka dia menekankan apa yang disebut sebagai kekhawatiran. Khawatir itu wajar saja secara natural. Hari ini Bapak Ibu dan saya juga bisa khawatir melihat pandemi ini terus kemudian gelombang yang kedua ini saya kira terasa lebih sulit daripada yang pertama. Pemerintah juga kelihatannya memberi respon yang sedemikian. Ada perasaan khawatir. Khawatir itu tidak salah. Tetapi yang Alkitab minta adalah kita menaklukkan kekhawatiran dengan firman Allah yang saudara Bapak Ibu dan saya pahami dan imani.
Yang menjadi persoalan adalah kalau kita paham, tetapi kita gagal untuk mengimani firman, untuk menaklukkan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Ini akan menjauhkan kita daripada kebenaran firman. Sehingga ini bukan hanya lagi ngomong komitmen, tetapi ini bicara mengenai hidup orang yang mendengar firman ini, apakah dia dikuasai oleh firman, lalu dengan kekuatan firman dia menaklukkan kekhawatiran di dalam dirinya, menaklukkan dosa di dalam dirinya, atau sebaliknya dia ditaklukkan oleh semua itu. Pendengar yang otentik adalah pendengar yang memberi perhatian, mengerti, berkomitmen kepada kebenaran, dan kuasa firman itu memampukan dia untuk menaklukkan kelemahan di dalam dirinya. Bukankah setiap hari Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam peperangan? Butuh kekuatan firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus itu tampak dalam kehidupan kita dengan menaklukkan segala sesuatu yang menantang kehidupan kita. Mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran itu adalah perjuangan Bapak, Ibu, dan saya selain pekerjaan Allah Roh Kudus. Maka pendengar yang otentik adalah pendengar yang berdiri di atas kebenaran firman untuk menaklukkan ketakutan-ketakutannya, termasuk menaklukkan dirinya sendiri. Di titik ini Bapak, Ibu, dan saya melihat ada semacam kesulitan sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk kemudian hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kerajaan Allah melibatkan hal ini. Sebelum saya masuk kepada hal yang keempat, 3 jenis tanah ini adalah 3 jenis tanah yang tidak memungkinkan Bapak, Ibu, dan saya untuk kemudian diselamatkan ataupun menikmati kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Itu sesuatu yang mustahil dengan cara mendengar yang digambarkan dengan 3 jenis tanah yang pertama. Pertanyaannya, siapa yang salah? Siapa yang salah kalau orang Kristen punya hati seperti yang 3 itu? Kalau di hati yang pertama, apakah setan yang salah? Karena burung datang dan memakan itu. Apakah setan yang salah? Bapak, Ibu, iblis itu hanya bisa mencari kesempatan. Dia bisa bertindak karena dia mendapatkan kesempatan. Ataupun kita bisa bilang, tapi dia yang menggoda. Betul, dia hanya menggoda. Tetapi dia tidak bisa mendeterminasi Bapak, Ibu, dan saya. Artinya dia dari luar, dia menawarkan sesuatu, yang mengambil keputusan ikut atau enggak. Itu kita. Orang Kristen cenderung menyalahkan kuasa kegelapan ketika kita gagal berpegang kepada kebenaran. Ketika kita gagal mendengar firman, gagal untuk memahami, kemudian kita bilang, ini iblis mengganggu pikiran. Saya agak sedikit, ya oke lah, Bapak, Ibu, dan saya berdoa waktu kita ibadah lalu mau usir segala macam roh, itu oke. Tetapi jangan salahkan roh-roh itu ketika kita tidak mendengar dengan baik, kemudian kita juga tidak mengerti, dan seterusnya. Karena meskipun Tuhan Yesus menyebut iblis di sana, tetapi Tuhan Yesus tidak mempersalahkan dia. Dia adalah pihak di luar yang mempengaruhi kita. Tetapi apakah kita dipengaruhi atau enggak, itu tidak determinatif. Kita yang menentukan apakah dia bisa mempengaruhi kita atau tidak. Maka di dalam urusan mendengar kebenaran, meresponinya, mengimaninya, mengaplikasikannya di dalam hidup, dan menaklukkan ketidakbenaran terkait dengan kebenaran yang kita dengar itu adalah tanggung jawab Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya. Apakah sang penabur yang salah? Dia menabur benih itu. Bapak, Ibu, penabur ini kan bisa dikaitkan dengan sang pengkhotbah yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Kadang-kadang saudara dan saya bisa bergumul dengan orang yang retorikanya tidak menarik. Di dalam gereja itu kan ada kecenderungan jemaat itu ngobrol, kemudian karena saya di gembala ya Bapak, ada jemaat, waduh Pak, kalau yang ini yang khotbah sulit Pak, terlalu lambat. Ada pengkhotbah yang lambat sekali, ada pengkhotbah yang cepat sekali. Pengkhotbah yang cepat kita mau catat dia terlalu cepat gitu, akhirnya kita simpan pulpen, aduh malas lah dengar orang ini kecepatan, nggak sempat nulis. Ada pengkhotbah yang terlalu lambat, dia belum selesai ngomong, kita sudah selesai catat. Sehingga kemudian kita merasa, aduh ini dengar orang kayak begini, justru waktu dengar bergumul. Bapak, Ibu, orang yang sedemikian itu diizinkan oleh Tuhan terbentuk dalam konteks masing-masing. Kecepatannya, kelambatannya, dan kemudian kalau kita mempersalahkan dia, kita mempersalahkan Tuhan yang menciptakan dia dengan karakter itu, menempatkan dia di dalam konteks yang tertentu. Bapak, Ibu, yang menjadi fokus saudara dan saya ketika mendengarkan kebenaran firman Allah, itu bukan masalah siapa yang berbicara, tetapi apakah yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Kalau dia benar, siapapun dia, ada semacam kewajiban dari saudara dan saya untuk memberi hati dan mendengar. Ini pendengaran yang otentik. Pendengaran yang otentik tidak berfokus kepada siapa yang menyampaikan kebenaran itu. Melalui apa kebenaran itu datang. Ibadah fisik kah, ibadah online kah, perangkat yang digunakan apa, bukan itu masalahnya.
Tetapi apakah yang disampaikan itu kebenaran atau tidak? Oleh karena itu maka Yohanes memberi perintah di dalam 1 Yohanes pasal 4 itu menguji roh untuk mengetahui ini benar atau tidak. Jika itu adalah kebenaran, dalam kondisi apapun kita harus berfokus untuk mendapatkan kebenaran. Fokus kita adalah kebenaran itu. Kadang-kadang kita juga bisa bilang, tapi yang dia sampaikan benar, Pak. Yang dia sampaikan benar, tetapi hidupnya nggak jadi teladan. Ya, betul. Ada masa di mana kita berhadapan dengan orang-orang sedemikian, menyampaikan yang benar, tapi hidup nggak jadi teladan. Namun, Bapak Ibu bisa perhatikan Matius 23, sekali lagi, Matius 23 ayat 1-3. Tuhan Yesus ngomong mengenai orang Farisi. Dengarkan apa yang mereka ajarkan. Jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus tahu bahwa ada kebenaran yang disampaikan. Farisi tidak sepenuhnya salah. Ada kebenaran yang mereka sampaikan. Tetapi mereka tidak menghidupi kebenaran. Maka Tuhan Yesus bilang, dengarkan yang mereka ajarkan. Apa yang benar, dengarkan baik-baik. Tetapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Tuhan tahu. Orang Kristen bisa berargumen sedemikian. Dia sampaikan benar, saya tahu itu benar. Tetapi saya tidak mau dengar khotbah, saya tidak mau dengar firman Allah. Karena dia nggak jadi teladan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah pernah bicara hal ini. Bukan manusianya, tetapi kebenarannya. Jadi pendengaran yang otentik, sekali lagi, yang dicari, dipahami, adalah kebenaran, berkomitmen kepada kebenaran. Atau mungkin Bapak Ibu kemudian bisa bilang sama saya, tapi Tam, ya dia bukan hidupnya aja yang nggak benar, yang dia beritakan juga nggak benar. Bapak Ibu, masalah sekali lagi, ada pada dia, tapi juga ada pada kita. Kalau memang setiap hari yang orang sampaikan itu tidak benar, mengapa kita ada di situ? Mengapa membiarkan diri kita terus mendengar yang tidak benar? Saya kira ada, to some extent, ada sedikit masalah pada kita. Sudah tahu tidak benar, tetapi masih terus ada di situ. Kita tahu bahwa yang dibicarakan itu selalu yang nggak benar. Tetapi mengapa terus juga kita ada di situ? Bukankah ini juga menunjukkan ada sedikit atau besar masalah itu justru ada pada kita? Dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes, 5 pasal itu, ketika bicara mengenai ketidakbenaran, Yohanes mengimplikasikan satu hal ini. Jika orang itu tidak benar, larilah daripadanya. Jika orang itu menyampaikan kebenaran, dengarkanlah dia. Oleh karena itu, maka menguji kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat, menguji roh, atau menguji benar atau tidak benar adalah sesuatu yang sangat penting. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan. Karena jangan-jangan ini kalau bukan setan yang salah, bukan pengkhotbah yang salah, bagaimana dengan Tuhan? Karena ada satu kalimat yang penting. Bapak Ibu, perhatikan ayat yang ke-9, ayat 10. 9 dan 10. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kepada kamu diberi karunia untuk mengerti rahasia. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Jadi saya ngomong dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Wah, ini kok kayaknya kejam ya. Tuh, kenapa ngomong dalam perumpamaan ya? Tuhan Yesus bilang saya pakai perumpamaan supaya mereka nggak ngerti. Ini kan kejam gitu. Seolah-olah Tuhanlah yang menyebabkan mereka nggak mengerti. Tetapi Bapak Ibu mari kita lihat sedikit perbandingan dengan Matius, perumpamaan yang sama, Matius 13. Kalau Lukas bilang, saya pakai perumpamaan, kelihatan sulit supaya mereka nggak ngerti. Kalau di titik ini Bapak Ibu akan lihat Tuhan kejam. Tuhan bicara dengan cara yang sulit supaya orang nggak ngerti. Tetapi kita perlu melihat latarnya sedikit di dalam Matius pasal yang ke-13. Saya baca ayat yang ke-10, Matius 13 ayat yang ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Sulit itu perumpamaan, kenapa kamu pakai perumpamaan? Lalu Tuhan Yesus bilang, jawab dalam ayat 11, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Sama, karunia Allah, kalau kita bisa mengerti. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai telinga, kepadanya akan diberi sehingga ia kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bapak Ibu, kalau tadi saya pakai perumpamaan supaya mereka nggak mengerti. Sekarang Matius bilang, saya pakai perumpamaan karena mereka dengar tapi mereka tidak mengerti. Apa maksudnya?
Kalau Bapak Ibu mau kaitkan dua ayat ini, maka Tuhan Yesus bilang, saya sudah bicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau memberikan telinga mereka untuk mendengar. Jadi kebenaran sudah disampaikan, mereka terus tidak memberi pendengaran, perhatian yang cukup, tidak meresponi itu, maka akan ada waktu di mana Allah justru menutup pintu anugerah itu. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu dan saya dengar firman dan mengerti, itu anugerah Tuhan. Setiap kali Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dulu, hari ini, dan nanti, kalau Bapak Ibu mendapatkan pengertian, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengerti rahasia kerajaan Allah, rahasia firman Allah, itu karena anugerah. Tetapi jika Bapak Ibu dan saya mengabaikan, memberi tuntutan untuk memberi respon yang benar berdasarkan pendengaran yang otentik, ada masa di mana pintu anugerah itu ditutup oleh Allah. Maka Matius bilang bahwa sebenarnya saya sudah sampaikan kebenaran dalam bahasa yang sederhana, namun mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau memahaminya. Maka sekarang, mulai sekarang saya akan bicara di dalam perumpamaan supaya pada akhirnya biarlah mereka tidak mengerti. Maka apa yang dikatakan di dalam Lukas adalah hasil daripada respon yang gagal dari orang-orang yang tidak memberi respon yang tepat. Jadi kalau kita gagal memberi respon terhadap anugerah Allah, yaitu kebenaran firman Allah, maka ada masa di mana Tuhan itu mengambil. Ini sebenarnya berasal dari Yesaya pasal 6. Yesaya 6 ayat 9-10, nanti Bapak Ibu bisa baca. Jadi Tuhan itu sudah bicara dalam bahasa Ibrani melalui para nabi. Bahasa Aramaik melalui para nabi kepada para pendengarnya. Tetapi karena mereka tidak mendengar dan tidak mentaati, maka pada akhirnya Tuhan bilang, aku akan bicara melalui bangsa-bangsa yang berbahasa lain. Berbicara mengenai orang Asyur, berbicara melalui orang Babel yang akan datang kepada kamu, menghukum kamu, dan saya akan bicara melalui mereka. Maka Lukas ini sudah bicara pada satu tahap, yaitu penghukuman Allah, oleh karena kita gagal memberi telinga untuk mendengar secara otentik, memberi respon kepada kebenaran, berkomitmen kepada kebenaran, dan mencintai kepada kebenaran. Maka ada konsekuensi daripada kegagalan untuk memberi pendengaran yang otentik ini. Baru Tuhan Yesus kemudian masuk kepada yang keempat. Saya kira ini berkaitan dengan kapasitas. Setiap kita dikasih kapasitas untuk mendengar kebenaran firman Allah. Pertama, kapasitas alamiah, telinga dan akal. Yang namanya mendengar tidak hanya melibatkan organ telinga, tetapi akal budi. Kita harus mempersiapkan diri kita secara fisik dengan baik. Dan kemudian akal budi kita disiapkan dengan baik supaya kita bisa dengar dengan telinga dan memahami dengan akal kita. Maka Tuhan Yesus bilang mereka punya telinga, tapi mereka tidak memahami. Maksudnya adalah fisik mereka mendengar, tetapi mereka tidak cukup siap untuk mendengar. Saya selalu kasih nasihat sama pemuda itu, kamu ya kalau malam nonton bola sampai pagi, hari Minggu tuh ibadah sore aja. Gak usah habis nonton, karena mau nonton Minggu pagi sampai dengan jam 4, jam 5, lalu datang gereja yang jam 7, akhirnya hasilnya cuma kamu tidur di gereja. Jangan. Mending kamu itu pergi lalu tidur sore, datang ibadah sore supaya cukup fit waktu kamu dengar kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak, ya enggak bisa. Artinya Bapak Ibu dan saya perlu kemudian mempersiapkan fisik kita, akal budi kita juga, supaya kita juga bisa mendengarkan kebenaran firman. Ada yang tanya kepada saya, waktu renungan paling baik itu kapan? Pagi atau malam? Ada yang pagi, ada yang malam. Saya bilang kepada jemaat ya, waktu terbaik untuk renungan itu adalah memang waktu di mana kita punya kondisi fisik baik dan kemudian kondisi akal budi kita baik. Kalau memang kita adalah orang-orang yang biasa belajar dengan konsentrasi pagi, ya renunganlah pagi. Kalau biasa kita malam ada pada kondisi terbaik, ya malam. Kalau itu siang, ya siang. Memberi waktu yang terbaik supaya kita bisa memahami dengan baik, memberi respon yang terbaik. Ini berkaitan dengan kapasitas natural. Tetapi Bapak Ibu juga mesti ingat bahwa ada kapasitas spiritual. Oleh karena itu Tuhan Yesus bicara mengenai kepada kamu diberi anugerah. Tuhan sudah kasih kapasitas itu kepada kita sebagai orang percaya, yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus dan iluminasinya. Roh Kudus hadir mengiluminasi pikiran supaya kita mengerti. Maka Tuhan Yesus cuma bilang begini, siapa yang pada pendengaran yang terakhir, ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya di dalam hati. Maka ini sudah bicara mengenai mereka mendengar dengan telinganya, mempersiapkan akal untuk memahaminya. Dia bukan hanya sekedar memahami, tetapi menerima. Jikalau sudah paham bahwa itu adalah kebenaran, ada tanggung jawab lain, menerima. Menerima berarti kita menyingkirkan segala penghambat untuk percaya. Tahu dan terima itu dua hal yang berbeda. Kita tahu itu benar, tetapi pada saat yang sama kita ingin menolak karena ada terlalu banyak penghambat.
Tuhan Yesus bilang orang-orang ini adalah orang yang mendengar firman lalu menyimpan di dalam hati, artinya mereka itu mengerti, mereka menerima. Usaha maksimal untuk memahami, usaha maksimal untuk menyingkirkan segala penghambat itu. Jika yang menghambat itu adalah dosa, kita mesti mengalahkan dosa berdasarkan kebenaran yang kita dengar. Jika penghambat itu adalah kebencian, yang harus kita taklukkan adalah kebencian. Bukan mengabaikan kebenaran karena kita benci kepada seseorang. Jika yang menjadi penghambat bagi kita untuk mendengar adalah tradisi kita, konsep berpikir kita, itulah yang harus disingkirkan, bukan kebenarannya. Dan saya mau tutup dengan ini. Dia bilang, menyimpan dalam hati dengan baik dan mengeluarkannya di dalam buah. Ini bicara mengenai kita mengaplikasikannya. Di dalam kehidupan kita, saya mengerti, saya terima, saya singkirkan segala penghambat, dan pada akhirnya saya taat untuk melakukan kebenaran firman itu di dalam segala kondisi. Maka ini adalah antitesa dari 3 pendengaran sebelumnya. Yang ini malah menyingkirkan aspek-aspek yang menghambat, ini malah menerima di dalam hati, menyesuaikan diri dengan kebenaran, dan pada akhirnya sampai pada satu titik kita menghidupi kebenaran itu. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar mengenai pendengaran yang otentik. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Kami percaya bahwa jika kami mendengar dan kami mengerti, selain karena usaha maksimal kami, itu juga merupakan bagian daripada anugerah Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur untuk anugerah Tuhan ketika kami mendengar firman dan kami memahaminya. Namun berikan juga anugerah bagi kami supaya kami boleh menyingkirkan segala penghambat bagi kebenaran firman Allah itu di dalam hati kami. Dan tolong kami supaya dengan komitmen pada kebenaran, kami boleh hidup di dalam kebenaran. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.